Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Al-Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Bumi dan Antariksa. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suci Nuria Fatimah, NIM A1C31977 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang masa bintang. Sebelum saya menjelaskan tentang masa bintang, ada baiknya teman-teman subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang menonton ini mendapatkan ilmu juga. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang asal-usul terjadinya bintang. Dalam kurun waktu beberapa ratus ribu tahun sejak bintang lahir, bintang Tauri dikelilingi oleh piringan materi yang jatuh ke pusat bintang ini. Dan rotasi bagian dalam dari piringan ini akan menghasilkan semburan seperti semprotan yang arahnya tegak lurus. Piringan yang mengelilingi bintang tersebut tegak lurus yang mengelilingi piringan bintang tersebut. Ketika semburan ini menumbuk materi antar bintang, akan menghasilkan daerah-daerah emisi yang menjadi objek Herbig Hero tersebut. Selanjutnya, setelah bintang terbentuk dan masuk deret utama, evolusi selanjutnya sangat tergantung pada massa awan yang membentuk bintang serta massa bintang itu sendiri. Semakin besar massa bintang, semakin cepat pula evolusi bintang itu. Ini karena semakin besar bintang, semakin besar gaya gravitasi yang dialami pusatnya, sehingga diperlukan radiasi yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi ini. Radiasi yang besar ini dihasilkan oleh reaksi fusi termonuklir yang berlangsung dahsyat pada bintang-bintang yang massanya lebih rendah. Yang kedua, kita akan melanjutkan materi tentang massa bintang. Massa bintang. Pada bintang-bintang yang massanya lebih besar dari massa matahari, proses yang berlangsung pada dasarnya sama dengan yang berlangsung dengan yang seukuran dengan matahari. Catat ya teman-teman. Proses yang berlangsung pada dasarnya. Untuk itu, perlu dilihat bagaimana pembentukan bintang yang massanya sekitar 10-15 kali massa matahari. Bintang dengan massa sebesar itu berasal dari awan antar bintang yang memiliki kecepatan 10 atom per cm kubik. Dan halaman selanjutnya ya teman-teman, memiliki massa 20 kali massa matahari. Pengerutan berjalan dan setelah 470 tahun terbentuklah pusat dengan jari-jari 10 miliar kilometer. Besar ya teman-teman. Itu baru jari-jari teman-teman. Lanjut. Segera setelah itu mulailah reaksi termonuklir yang berlangsung di pusat bintangnya. Lalu bintang mulai masuk dari deret utama dan berada di sana dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dialami bintang seperti matahari. Jika bintang seperti matahari dapat berada di deret utama sampai selama 10 menit. Salah teman-teman. Jika bintang seperti matahari dapat berada di deret utama sampai selama 10 miliar tahun. Wow, lama ya teman-teman, catat ya. Selama 10 miliar tahun, bintang-bintang yang massanya 10-15 kali
masa matahari hanya selama 3 sampai 5 juta tahun saja. Berarti yang masanya lebih besar 10 sampai 15 kali dari masa matahari akan berlangsung cuma berlangsung 3 sampai 5 tahun saja. Lebih cepat ya daripada yang tadi yang sampai 10 miliar tahun, yang lebih kecil, yang deretnya lebih utama. Itu kalau deret utama dia akan bertahan selama 10 miliar tahun. Tapi kalau yang masanya lebih besar dari matahari 10 sampai 15 kali masa matahari, dia akan berlangsung lebih cepat, 3 sampai 5 juta tahun saja. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwasanya bintang yang masanya di deret utama itu lebih berlangsung untuk menyinari bumi ini lebih lama daripada bintang yang masanya 10 sampai 15 kali lebih besar dari matahari. Sebaliknya, bintang-bintang yang masanya kurang dari masa matahari dapat berada di deret utama. Jadi catat lagi ya teman-teman, kalau yang dianya kurang dari masa matahari, dia bakal berada di deret utama. Dan yang sudah kita ketahui lagi, pada deret utama dia akan berlangsung selama 10 miliar tahun. Jadi bintang-bintang yang masanya kurang dari masa matahari dapat berada di deret utama selama beberapa puluh miliar tahun, ya kan? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Pembahasan di atas hanya menyangkut pembentukan bintang tunggal dari suatu awan debu antar bintang. Proses ini sebenarnya tidak terlalu umum terjadi karena proses pembentukan bintang pada umumnya tidak berlangsung seperti ini. Jadi ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya proses ini tidak terlalu umum karena proses pembentukan bintang pada umumnya tidak berlangsung seperti ini. Awan gas debu antar bintang yang berkondensasi karena gaya gravitasi tidak memadat menjadi satu proto. Tidak memadat menjadi satu proto bintang saja, tetapi terpecah-pecah menjadi beberapa protobintang. Masing-masing protobintang ini akan memadat menjadi bintang melalui proses yang sudah disebutkan di atas. Tahu kan tadi? Ya kan? Sudah saya jelaskan tadi. Melalui hal inilah yang menjelaskan mengapa banyak bintang yang berkelompok menjadi gugusan bintang. Dan banyak bintang yang memiliki pasangan menjadi suatu sistem pasangan. Kalau yang bintang yang sudah berpasangan itu dinamakan sebagai sistem pasangan bintang ganda. Kalau yang sendiri berarti dia jomblo guys. Enggak bercanda. Kita rileks ya untuk membahas tentang masa bintang. Jika masa awan gas dan debu antar bintang lebih besar lagi, saat mengerut sambil terpecah-pecah, masa bintang protobintangnya masih cukup besar untuk membentuk bintang bermassa besar. Bintang-bintang ini akan menjadi bintang tipe O dan bintang tipe B. Dan karena bintang-bintang ini tergabung berkelompok-kelompok, maka kelompok bintang ini dinamakan asosiasi OB. Yang ketiga, ruang antariksa. Teman-teman, lanjut lagi. Setelah yang kita ketahui tentang yang sudah saya jelaskan tentang asal mula terjadinya bintang dan masa bintang, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Saya akan membahas sedikit tentang ruang antar bintang.
Penjelasannya, awan molekul raksasa sebenarnya merupakan salah satu dari berbagai objek yang terletak di ruang antar bintang. Objek-objek ini memiliki peranan cukup besar dalam upaya peran astronom untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang bintang dan evolusinya. Objek-objek ruang antar bintang lain di samping awan molekul raksasa adalah gas, debu, partikel, molekul, medan magnet, serta radiasi elektromagnetik. Baiklah teman-teman, di sini saya mengutip dari buku Gunawan Gunawan Admiranto pada tahun 2000. Buku ini diterbit pada tahun 2000 dengan judul Menjelajahi Bintang, Galaksi, dan Alam Semesta yang diterbitkan oleh PT Casinus di Yogyakarta. Baiklah teman-teman, di sini saya usai menjelaskan tentang asal usul terjadinya bintang, masa bintang, dan ruang antar bintang. Maka berakhir sudah, anggap saja ini vlog pembelajaran, karena kami sedang melaksanakan daring bumi dan antariksa. Jadi teman-teman yang sudah mampir ke vlog ini, terima kasih banyak, dan jangan lupa kalian seperti tadi yang sudah saya katakan, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ke teman-teman kalian. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.